Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembina Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Ustaz Muhyiddin Adam. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 dan rekan-rekannya, Bapak-bapak para ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan PS. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampun Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dengan izin Allah. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipelihara oleh Allah selama dan sepanjang kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Biasanya apabila ada tamu agung, tamu yang kita hormati, salah satu contoh misalkan RW 13 akan kedatangan Bapak Bupati atau Wali Kota, apalagi Gubernur ya, Komo Presiden. Kira-kira yang dipersiapkan apa lagi? Yang dipersiapkan kira-kira apa? Segala macam ya, bukan hanya fisik, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa nyenyak tidur ya, kalau mau kedatangan tamu dapat. Nah, kita kurang lebih 8 hari lagi bulan suci Ramadan akan tiba. Apa yang harus dipersiapkan oleh kita? Nah, dalam kesempatan ini judul atau materi yang akan disampaikan adalah menjemput bulan suci Ramadan, begitu ya, Pak Haji? Paling tidak ada 6 yang harus atau 6 macam yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan 1442 ini. Yang pertama, kita memperkuat rasa kerinduan, rasa cinta terhadap bulan suci Ramadan. Kita semua rindu dengan bulan Ramadan.
Lalu bagaimana cara kita mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan? Mari kita ekspresikan persiapan menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama, dengan memperbanyak permohonan kita kepada Allah. Rasulullah SAW dalam menyambut bulan Ramadan saja, 2 bulan sebelumnya Rasulullah sudah memohon kepada Allah. Dan ini diabadikan di dalam sebuah hadis, doa Rasul. Kita semua sudah hafal. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balaghna Ramadan. Kan gitu ya kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balaghna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan Ramadan yang hanya tinggal 8 hari lagi. Dan kita jangan lupa, setelah sampai kita ke bulan Ramadan, laksanakan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan diabadikan ini pun di dalam sebuah doa Rasul setelah memasuki bulan Ramadan. Apakah kita sudah hafal semuanya ya? Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan li wa salimhu li mutaqabbal. Terus hafal saja? Hafal ya? Hafal ya? Jujur, dasar hafal ya? Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk bulan Ramadan. Wa salim Ramadan, dan selamatkan Ramadan untukku. Wa salimhu li mutaqabbal, dan selamatkanlah dari bulan Ramadan sebagai amalan yang mutaqabbal, yang diterima. Permintaan kita di bulan Ramadan ini ada 3 macam. 1, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemampuan untuk beribadah. Sebab tidak sedikit orang yang ingin segera berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ya, saking rindunya dengan bulan Ramadan, saking cintanya terhadap bulan suci Ramadan, tapi pada waktunya jatuh sakit, sehingga apa yang didambakan, apa yang diharapkan tidak bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi yang pertama, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan di bulan Ramadan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Yang kedua, tatmainul qulub. Selama di bulan Ramadan ini meminta kepada Allah agar diberi ketenangan, kenyamanan, ya, ketentraman. Lebih-lebih di bulan ini, karena pada tahun kemarin bulan Ramadan apa yang diharapkan oleh kita, gitu kan, ya, sehubungan situasi dan kondisi tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ibadah sholat tarawih kebanyakan di rumah. Idul Fitri pun ya dilaksanakan di rumah masing-masing. Kecuali alhamdulillah di Muhajirin, ya, di RW 13 RW, pokoknya di GBA khususnya. Dan mudah-mudahan tahun ini pun bahkan ibadah
qiyamul lail, salat sunat tarawih. Ya, mudah-mudahan semangat di mana-mana, khususnya di Masjid Muhajirin ini dan di masjid-masjid yang ada di kita. Karena masih bertanya-tanya itu di benak kita. Kita merujuk kepada kurikulum yang akan yang akan dilaksanakan tatap muka dalam pendidikan. Jadi mudah-mudahan selama 1 bulan di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, permintaan kita itu melalui doa tadi, meminta kepada Allah agar setelah selesai bulan Ramadan, amalan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, baik yang wajib maupun yang sunat, menjadi amalan mutaqabbal. Aktivitas yang diterima oleh Allah menjadi amal ibadah. Mudah-mudahan doa tadi yang sedang dan terus oleh kita diucapkan, permohonan kepada Allah mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua, menyambut bulan suci Ramadan yang harus kita persiapkan adalah bersihkan hati, kalbu kita, karena sifat-sifat penyakit hati yang bersemayam di dalam jiwa kita, sifat sombong, sifat ria, takabur, membanggakan diri, sifat jahil, sifat zahir, sifat zalim bersemayam di dalam jiwa kita. Ya, kalau di kampung itu istilahnya kuromas hati. Bersihkan hati. Salah satu di antaranya adalah dengan musyawarah, saling memaafkan. Budaya di negara kita biasanya saling memaafkan itu setelah apa? Ini budaya setelah Idul Fitri. Padahal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, musyawarah saling memaafkan itu adalah sebelum memasuki bulan Ramadan, agar ibadah kita diberikan ketenangan, ketentraman, ya, keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita di bulan Ramadan dalam keadaan bersih hati kita, sehingga ibadah kita khusyuk. Nah, jadi saling memaafkan, dan yang paling utama dan pertama kita saling memaafkan adalah dengan keluarga. Kadang-kadang sok apa-apa naik ke keluarga, ya, nu jauh mau dijuk-juk gitu kan, saling memaafkan. Tapi kepada istri, kepada anak itu lupa. Karena gok, kirim kereta, ya. Tahu dengan bahasa gini, dengan bahasa Sunda kan biasa gini, mama, papa saya mungkin nggak mau berbuat dosa, hampurannya mah, hampuran. Sebab kurang isuk kerek melaksanakan ibadah sahur. Berani nggak? Katakan kata-katanya. Berani nggak? Kadang-kadang kirim kereta, kadang-kadang istri kita minta maaf kepada kita karena memang tidak biasa, ya, tangan kita yang sebelah kiri kadang-kadang bergerak nanaonan ya, nyebut nanaonan gitu, ya, padahal itu yang utama dari pertama. Di
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Fa in saluhat saluhal jasadu kulluhu wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa hiyal qalb." Kata Rasulullah, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu mudghah, ada sekerat daging. Jadi di dalam jasad kita itu ada sekerat daging, kata Rasulullah. Fa in saluhat saluhal jasadu kulluhu. Jika sekerat daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jika sekerat daging itu rusak, maka rusak seluruh tubuh. Kalau hatinya apa? Ya di penghujung hadis, ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Jadi hati itu kalau diibaratkan kendaraan itu setirnya. Jadi kalau hatinya baik, insya Allah seluruh tubuh akan baik. Tiluhur sausap rambut, kahanap saibas gambal. Insya Allah akan baik kalau hatinya. Kalau dalam bahasa Sunda mapan lengkap. Tiluhur sausap rambut jeung ketopengna. Kahanap saibas gambal jeung roropeheunana. Bahan biasana guyonan dina seserahan biasanya, ya, biasanya orang kampung gitu. Ieu nyangakeun dina ieu calon panganten lalaki tiluhur sausap ketu, kahanap sausap sapatu, nu tengah siga mutu. Jadi jika hatinya baik, insya Allah jasad kita akan baik. Tapi jika hatinya rusak, maka akan rusak seluruh tubuh. Nah, orang yang punya penyakit hati, ya, orang yang punya penyakit hati itu lebih diketahui oleh orang lain daripada dirinya. Beda lagi dengan orang yang punya penyakit jasad. Orang yang punya penyakit jasad, justru orang lain tidak mengetahui, dirinya yang lebih tahu. Contoh, misalkan bapak-bapak punya bisul. Apakah teman kita tahu bahwa bapak itu punya bisul? Kadang-kadang suka kasihgung dari kita, kapencet, tapi katodel. Tapi kalau kita punya penyakit hati, yang lebih tahu adalah orang lain. Kenapa? Karena orang yang hatinya berpenyakit kelihatan dari gerak tubuhnya. Kelihatan dari gerak tubuhnya. Orang yang sombong kan kelihatan, orang yang bangga diri kan kelihatan. Ya. Orang yang zalim kelihatan. Orang yang jahil kelihatan. Tapi orang yang punya penyakit jasad itu tidak kelihatan. Kecuali buduk gitu kan, ya. Di tangannya atau di kakinya. Itu juga tidak semuanya kelihatan. Kadang-kadang orang yang punya penyakit jasad itu dibunian oleh orang yang memiliki. Nah, kita akan memasuki bulan Ramadan, bersihkan hati. Ya. Bersihkan dari sifat sombong, sifat ria, sifat membanggakan diri, sifat jahil, sifat zalim, ya, sifat bakhil dan lain sebagainya. Bersihkan. Insya Allah ibadah kita di bulan Ramadan akan nyaman dan tenang, sehingga hasilnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal mencekil cek bahasa Sunda. Kemudian yang ketiga, siapkan ilmu untuk untuk menyambut bulan Ramadan. Siapkan ilmu, karena ibadah tanpa ilmu itu tidak ada apa-apanya. Ya.
Karena di bulan Ramadan itu kita bukan hanya ngabuburit, tapi ibadah yang diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah harus disertai dengan ilmu. Makanya orang yang berilmu itu luar biasa. Jangankan aktivitasnya, tidurnya saja itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Naumul alimi khairun min ibadatil jahil." Tidurnya orang yang berilmu lebih bagus, lebih keren, lebih hebat daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Karena orang yang berilmu tidur itu yang tidur hanya mata lahirnya, tapi mata batinnya terus bangun. Dalam sebuah riwayat kan Rasulullah pernah mau masuk ke masjid, tiba-tiba ada setan yang menyerupai manusia. Setan keluar, ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa Anda masuk masjid keluar lagi?" "Saya takut di dalam ada orang yang sedang tidur." "Kenapa takut oleh orang yang sedang tidur?" "Engkau ya Rasulullah lebih tahu bahwa yang tidur itu bukan sembarang orang." Makanya harus hati-hati ya Bapak-bapak kalau tidur di masjid. Kalau sudah waktunya sholat, bangun sholat. Jadi kalau misalnya kita tidur di masjid, nanti kita sholat, dosanya besar sekian kali lipat. Kita harus takut. Nah, hadirin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita jangan dulu bangga dengan tahu. Jangan dulu bangga dengan ngerti. Sebab tahu belum tentu mengerti. Mengerti juga belum tentu bisa. Perjuangan dari tahu sampai bisa itu luar biasa. Makanya kalau di pesantren itu ada yang pesantren 10 tahun, 20 tahun gitu. Mudah-mudahan kita belajar ngaji seperti ini ya, jangan merasa bisa. Tapi justru kita berjuang untuk ngerti supaya kita bisa. Ya, sebab tahu tentang pengetahuan agama belum tentu mengerti. Mengerti tentang pengetahuan agama belum tentu bisa. Oleh sebab itu jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan kita tolak. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ya, yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah mari kita persiapkan fisik kita. Ya, supaya sehat. Sebab ibadah di bulan Ramadan khususnya ibadah saum ya, kalau fisik kita tidak sehat itu tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan tumanina ya. Perbanyaklah olahraga tapi jangan melampaui batas. Ya. Makanlah tapi jangan melampaui batas. Tidurlah tapi jangan melampaui batas. Sebab olahraga sehebat apapun olahraga ya, tapi kalau melampaui batas maka akan jatuh sakit. Sehat itu makan itu sehat, tapi kalau berlebihan akan menyebabkan sakit. Tidur itu sehat, apabila berlebihan maka akan menyebabkan sakit. Ya, maka kegiatan kita jangan berlebihan. Ya. Kemudian yang kelima, persiapkan harta kita. Persiapkan harta kita. Ya, untuk menjadi pagar, untuk menjadi benteng hidup kita. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Hasinu amwalakum bi zakat, wa daw mardakum bi shadaqah." Bentengi hartamu dengan zakat. Wa daw mardakum bi shadaqah, dan obati orang-orang yang sakit, orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum duafa, bi shadaqah dengan sedekah.
Jadi sedekah terhadap orang-orang fakir dan miskin itu merupakan mengobati rasa sakit mereka. Ya, apalagi di bulan Ramadan nanti. Sabda Rasulullah, "Abdulus shadaqati fi shadaqati Ramadan." Sehebat-hebatnya sedekah adalah di bulan Ramadan. Bukan berarti di luar bulan Ramadan tidak hebat, ya, tidak keren, tapi di bulan Ramadan luar biasa. Ya. Sisihkan sebagian rezeki untuk kepentingan di jalan Allah. Ya, bantu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan kita di Masjid Muhajirin sudah mulai belajar, ya kan? Adanya hibernasi, ya kan? Nah, itu. Kemudian baksos, itu kan belajar, ya kan? Alhamdulillah, warga yang memiliki kelebihan rezeki kan sudah menyisihkan untuk membantu mereka dan sudah diimplementasikan, ya, setiap hari Jumat dan sesuai dengan program. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Dan hibernasi itu adalah aktivitas remaja kita luar biasa, ya. Aktivitas remaja kita mudah-mudahan menjadi amalan solihah. Dan mudah-mudahan harta kita yang sudah disisihkan untuk kepentingan di jalan Allah juga mudah-mudahan diterima dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat. Amin ya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, ya, dan dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Terakhir ada pantun sunat, ya, yang nggak ngerti bahasa Sunda tanyakan nanti, ya. Ngakel ketan di adonan, diadukeun sareng santen, sate acan Ramadonan, rek nyuhungkeun dihapunten. Atas nama pribadi hapunten angka surat milih ayat kalepatan, ya. Saninten buah saninten ngaleya loba cepatan hapunten hatur hapunten samudaya kalepatan. Ya, itu saja atas nama pribadi dan keluarga Nadari hapunten samudaya kalepatan, ya. Mangga urang sasarengan ngalaksanakeun ibadah inasasi Ramadan dengan sebaik-baiknya, semangat di bulan Ramadan tahun ini. Sekian saja, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Ikuti apa yang saya ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun wa la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, wahdina wa nasina minal qaumil zalimin. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab
taslimun taqabbal. Amin ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.